Oke, selamat malam guru-guru SMP yang keren-keren. Hari ini saya akan mencoba untuk memberi penjelasan sedikit saja tentang lembar nilai yang akan kita gunakan selama satu semester ini. Dan biasanya sih bisa berlanjut sampai 2 semester. Kita akan lihat kondisinya nanti ya. Oke, ketika Bapak Ibu membuka file untuk pertama kali, akan muncul lembaran seperti ini. Ini saya mengambil contoh untuk mata pelajaran IPS ya. Nah, di sini ada beberapa tab yang bisa Bapak Ibu lihat. Yang pertama adalah tab pernik ya. Nah, di pernik ini ada semacam data ya. Data tentang yang pertama adalah konversi dari angka ke huruf untuk menentukan predikatnya siswa dalam pencapaian pembelajaran. Kemudian untuk skala sikap ini ada nilai A sampai D+, kemudian ada namanya siswa. Nah, untuk pernik ini tidak usah dilakukan perubahan apapun ya. Tidak usah diotak-atik, tidak usah ditambah apapun, dikurangi apapun, biarkan saja. Kalau perlu tidak usah dibuka. Oke. Kemudian sheet berikutnya adalah sheet KD atau kompetensi dasar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengisikan yang pertama adalah kompetensi dasar dari bidang studi yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, pertanyaannya, dari mana asalnya? Bapak Ibu bisa melihat dari buku panduan yang sudah diberikan oleh Miss Reza untuk buku panduan guru ya. Di sini saya akan mencoba untuk melihat IPS untuk KD pengetahuan 7. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan lebih dahulu ya format penulisannya. Jadi di sini ada nomor. Nomor ini adalah nomor urut biasa ya. Banyaknya kompetensi dasar yang dipelajari siswa selama satu semester. Satu semester ya Bapak Ibu, jadi bukan 1 tahun. Jadi misalnya dalam satu semester itu KD-nya Bapak Ibu ada 10, maka nomor urutnya di sini juga sampai 10 yang terisi. Tapi kalau hanya seperti IPS hanya 2, itu ya hanya 2 saja yang terisi. Oke. Nah, kemudian kode dari KD ini ya. Ini kode KD. Ini adalah kode dari kompetensi dasar yang terdapat di dalam buku panduan guru. Di sini biasanya kalau untuk pengetahuan itu kodenya diawali dengan angka 3, kemudian titik dan poinnya adalah 1. Seperti ini ya. Jadi ini tidak diisi dengan sembarangan tapi diisi dengan poin kode seperti yang ada di buku panduan guru. Kemudian untuk kompetensi dasar pengetahuan kelas 7 ini saya berikan coba contoh ya untuk kelas 7. Saya akan buka buku panduan guru kelas 7. Oke, di sini. Nah, ini tepat di bagian kompetensi dasar ya. Nah, ini ada KI 1, KI 2, dan KI 3 yang kita sorot adalah KD pengetahuan. Nah, di sini ada KI 3.1, bunyinya adalah memahami konsep terlalat sampai ke pendidikan ya. Di sini saya akan menyorot mulai dari kata memahami ya. Jadi dipahami, tolong tidak menyorotnya, tidak mengkopasnya mulai dari 3.1 tetapi dari huruf M ini. Kita sorot seret sampai ke sini, oke. Kemudian klik kanan, copy. Ya. Ini sudah tercopy di clipboard komputer kita. Kemudian kita masuk ke daftar nilai lagi. Di sini diklik kanan, ya. Pastekan dengan memilih yang ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Berantakan ya. Memahami konsep ruang dan sampai akhirnya sampai ke sekian banyak. Nah, untuk menghindari hal yang seperti ini, sebelumnya saya akan jelaskan kenapa kok hasilnya seperti ini. Karena di dalam buku panduan guru ini dipisahkan dengan baris ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat memahami konsep, pindah garis, ruang atau lokasi, koma, pindah baris. Nah, kita lihat di sini ya. Ya kan, sama kan pemisahannya? Ya. Nah, untuk menghindari hal yang seperti ini, untuk lebih gampangnya, kopikan di tempat yang kosong di sini misalnya. Oke ya. Di sini klik ya. Kemudian seperti tadi muncul begini kan. Nah, bagaimana sekarang cara menyatukannya ini semua? Ya, sekarang saya akan mencoba memberikan satu rumus sederhana buat Bapak Ibu. Kita kan harus selalu mengembangkan untuk develop our skills ya. Nah, ini adalah rumus yang paling sederhana dari Excel. Ya. Caranya bagaimana supaya
yang ada dalam berapa baris ini, ya, ini berubah menjadi satu baris saja. Pertama klikkan di kolom yang sebelahnya ya, diketikkan huruf sama dengan. Oke. Kemudian klik angka baris pertama, tempat yang pertama memahami konsep. Oke. Ya. Sudah ya? Paham ya? Kemudian ketikkan tanda sama dengan, diikuti dengan tanda petik 2 apostrof ya. Kemudian spasi, apostrof lagi, kemudian dan ya. Ke sini C41. Oke. Kemudian dan lagi, tanda petik, spasi, tanda petik, dan lagi, seperti ini. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Itu hanya 3 baris ya. Nah, itu hasilnya seperti itu. Itu cara menggabungkan beberapa sel dalam Excel menjadi satu sel ya. Jadi yang dimaksud sel di Excel itu adalah satu tempat koordinat kalau kita belajar matematika ya, yang kolomnya itu adalah ABC, kemudian barisnya itu dari 1 sampai sekian puluh ribu. Jadi kalau saya klik di sini, dia akan muncul pertama adalah alamat kolomnya yaitu C, kemudian barisnya 39. Oke, kita lanjutkan yang tadi ya. C42, kemudian kita lanjutkan lagi, ketik dan, tanda petik, spasi, tanda petik, dan kemudian ini diusahakan berhati-hati ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini sudah muncul sepanjang itu ya. Nah, supaya hasilnya tidak tergantung dengan kopian ini, dengan kopi ini kita pindah lagi ke sini. Kita klik di sini, ya kan? Klik kanan, Ctrl C atau copy, kemudian pindah ke bawahnya. Nah, sekarang pilihannya adalah di sini kan ada pilihan paste option ini, paste option ini ada pilihan banyak. Nah, untuk kali ini kita tidak memilih yang langsung ya. Klik kanan, tidak milih yang ini, yang paste ini, tetapi kita milih hanya isinya saja. 1, 2, 3. Nah, perbedaannya di mana? Sekarang kita coba yang pertama adalah 1, 2, 3 ini ya. Value-nya aja yang di copy. Kemudian yang berikutnya kita langsung klikkan Ctrl V atau langsung paste ya, pakai yang ini. Oke, ya. Begitu ya. Kita lihat hasilnya sudah berbeda kan? Betul, beda ya. Nah, di sini dia akan membaca langsung seperti hasilnya. Memahami konsep tarararat gitu. Nah, di sini dia akan membaca rumusnya mulai dari C43. Padahal kita tadi mengetikkan di sini adalah mulai dari C40 ya. Oke. Nah, jadi kita pakai pastenya adalah langsung dengan value-nya aja ya. Kalau kita hapus yang di sini, oke. Yang 2 ini hilang, yang tadi pakai rumus tuh hilang, tinggal 1. Betul ya? Ya. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu supaya tidak usah ngetik bolak-balik ya, ngetik rumusnya tadi cukup 1 kali aja. Ini saya kembalikan lagi, oke. Nah, yang diambil, yang untuk dikopikan di atas adalah yang ini, yang value-nya aja, oke ya. Nah, langkah berikutnya yang harus Bapak Ibu lakukan adalah ini, diklik copy dulu, oke ya. Sorry, cancel. Jadi dalam rumus KD kita ini ada maksimal itu 250 karakter termasuk spasi. Jadi kalau KD-nya Bapak Ibu melebihi 250 karakter ya, otomatis itu akan dipotong. Nah, supaya tidak terpotong, maka caranya mengetahui adalah kita harus tahu dulu karakter kita ada berapa banyak di KD tersebut. Oke? Caranya bagaimana? Saya ajarin lagi satu rumus sederhana ya. Diklik di tempat kosong, oke. Kemudian klik ketikan sama dengan, ketikan len,
kurung buka, kemudian menuju ke rumus D42, tempatnya teks tadi itu ya. Oke, kurung tutup, enter. Di situ ada 240 karakter. Aman berarti, masih bisa diakomodir oleh Excel. Kalau misalnya di sini lebih dari 240, dari 250, maka yang harus Bapak Ibu lakukan adalah memangkas KD tersebut menjadi hanya 250 karakter maksimal. Caranya bagaimana? Tanya Miss Verni nanti ya. Bagaimana caranya untuk meringkas suatu kalimat menjadi kalimat yang lebih padat berisi tetapi intinya tidak berubah. Ya. Oke ya. Bisa ya. Jadi misalnya seperti saya ini. Seperti kalimat ini ya. Ini supaya enggak sampai panjang ke sana ngelihatnya. Ini bisa saya klik di atas ini, wrap text. Kemudian yang ada hurufnya ini saya perpanjang, dia akan muncul begini kan? Oke, seperti ini ya. Nah, di sini saya sudah bisa edit di sini. Memahami konsep ruang titik dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, kalau misalnya mau disingkat atau dipadatkan ya, maka saya akan bisa melihat memahami konsep ruang. Gini ya, yang ini saya hapus semua sudah. Ini saya hapus. Misalnya ini ya, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam, ini saya ubah menjadi berbagai aspek. Titik. Oke. Nah, sudah ya. Jadi sekarang karakternya tinggal 126. Kenapa harus disingkat seperti ini ya? Adalah supaya ketika rapotnya anak-anak kita itu dicetak, dia tidak akan terlalu banyak mengandung deskripsi berupa kompetensi dasar. Kalau misalnya kompetensi dasarnya itu sampai lebih dari 250 karakter, misalnya katakanlah 500 karakter, maka satu bidang studi itu bisa memakan satu halaman rapot. Kebayang kalau ada 13 bidang studi, berarti satu anak hanya untuk KD pengetahuannya saja sudah 13 halaman. Kasihan ya, kasihan orang tua, juga kasihan printernya Gracia nanti kalau kebanyakan ngeprint. Oke? Bisa dipahami sampai di sini ya. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan ketika kita bertemu di sekolah gitu. Sampai di sini, ini adalah cara memasukkan KD ya, hanya untuk KD-nya saja. Terus kalau misalnya sekarang sudah ada satu KD ya, ini yang ini harus dikopikan ke rumus yang di atas. Caranya adalah bagaimana? Kita klik lagi di klik kanan, kemudian copy, kita menuju ke KD pengetahuan 7. Di sini klik kanan, pastenya juga tetap sama menggunakan value wajah, dan jangan lupa klik wrap text supaya penampilannya cakep, nggak berantakan. Oke. Nah, kemudian coba lihat di bagian petunjuk atas ini. Ya kan, ini sudah dilakukan tadi. Nomor 1, ketikkan KD sesuai dengan buku petunjuk guru dengan penyederhanaan seperlunya untuk mengurangi jumlah karakter, ya. Terus di poin kedua dijelaskan di sini, gunakan huruf kecil semua kecuali untuk penulisan yang memang harus menggunakan huruf kapital seperti nama dan lain-lain. Ya, kita cek di sini. Ini semua harusnya huruf kecil semua kecuali kata Indonesia. Jadi M-nya kita ubah menjadi huruf kecil. Jangan sampai melewatkan langkah ini ya. Oke ya. Kemudian di petunjuk ke-3, akhiri dengan tanda koma tanpa spasi. Ya. Oke. Maksudnya di sini adalah karena KD pengetahuan ini nanti bisa mencapai lebih dari 1, ketika dia dirangkai, kalau di belakangnya ada titik atau koma, titik aja ya, titik ya, itu dia akan gandeng renteng nanti. Koma, kemudian memahami, koma, dan itu tidak elok dipandang. Ya, dilihat dibaca itu gak enak gitu. Makanya saya membuat konsep aturan seperti ini, akhiri dengan tanda koma tanpa spasi. Nah, di sini adalah hasil pengetikan saya tadi, ada titiknya. Jadi harus dihapus titiknya. Backspace diganti dengan koma. Nah, caranya yang dimaksud dengan tidak ada spasi, di belakangnya itu tidak ada spasi lagi. Nah, kalau ada spasi ya, misalnya sekarang saya ketikkan spasi 2 di sini. Nah, ketika posisi kursor ada di sebelahnya koma,
saya klik ke sana, dia akan muncul tanda yang berwarna gelap ini. Itu tandanya ada spasinya. Nah, itu nanti kalau dimasukkan dalam rumus, dia akan berantakan. Ketika mengetikkan deskripsi, hasilnya akan berantakan. Untuk menghindari hal ini, maka spasinya harus dihilangkan, di-delete. Ya, caranya bagaimana untuk mengetahui apakah ada spasi atau tidak di belakang angka koma itu, tulisan koma itu ya. Kita klik shift, kemudian panah ke samping. Nah, kalau panah ke samping itu tidak menghasilkan ruang gelap seperti yang tadi, itu berarti sudah bersih, tidak ada spasinya. Ya, nah sekarang coba kita lihat. Kalau misalnya ada spasi, saya berikan spasi, kemudian enter, ya, seperti ini. Kita coba lagi angkanya di sini, di sebelahnya koma. Nah, dia akan menghasilkan seperti itu agak gelapnya ya. Ya, bisa dipahami ya sampai di sini. Jadi ini adalah hal yang krusial di dalam penulisan KD, karena jika tidak diikuti dengan cermat, maka akan menyulitkan ketika Bapak Ibu harus memberikan laporan deskripsi kompetensi dasar. Biasanya yang bikin saya uring-uringan setiap semester itu adalah masalah KD ini, karena mengetiknya tidak teratur, banyak ejaan yang salah, kapitalnya tidak pada tempatnya, kemudian sudah diberitahu tidak ada enter, tidak ada koma, hasilnya tetap ada enter dan ada koma, ada enter dan ada spasi maksudnya ya. Nah, tolong dibantu dari tim kurikulum untuk bisa setiap guru mengetikkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Oke, sesudah mengetikkan KD lengkap seperti ini, nanti akan dilengkapi KD 31 sampai KD terakhir ya. Yang di KD keterampilan juga sama cara pengisiannya ya. Nah, di kode keterampilan ini, kode KD-nya keterampilan itu biasanya diawali dengan angka 4, jadi 4.1. Nah ya, jadi di bagian deskripsi KD ini tidak ada tulisan 4.1 atau 4.5 ya, atau apapun, tapi langsung deskripsinya, KD-nya. Oke, nah hal krusial lain yang sering kali saya temukan ketika mengerjakan finalisasi rapot ini adalah di dalam KD pengetahuan, KD keterampilan ini biasanya untuk beberapa bidang studi itu ada yang dilompat-lompat. Tahu maksudnya dilompat-lompat ya? Misalnya begini, mungkin di tematik juga dikenal seperti itu, tapi yang saya temui selama ini adalah untuk PJOK ya. Mr. Ferry biasanya itu yang seringkali itu sudah pernah saya tegur juga dan sudah diperbaiki satu kali ya. Nah, jadi misalnya sekarang begini, KD 3.1 itu adalah bermain bola. Kemudian KD titik 2 itu berenang. Nah, karena pandemi, berenang tidak boleh. Terus kemudian Mr. Ferry mengosongi yang ini. Nomor 2-nya 3.2 tidak diisi. KD-nya tidak diisi ya. Kemudian langsung ke KD 3. 3.3 misalnya diketikkan di sini adalah melempar tolak peluru misalnya ya. Misalnya seperti ini. Nah, hal seperti ini akan menghasilkan di deskripsi ya, itu akan kosong di bagian deskripsi KD kedua. Tetapi bisa juga kalau mengikuti cara seperti ini, Bapak Ibu tetap bisa mengisi ya, misalnya supaya jelas gampang gitu. Oh, KD 3.2 saya enggak ngajarin loh gitu. Nah, tapi di sini tetap harus diikuti. Ini ya maksudnya ya. Jadi ketika kita belum masuk ke situ sih, ini aja tulisan 1 ini berarti untuk kompetensi dasar pertama, 3.1 berarti di sini. Ya. KD di sini, KD 3.1, oke. Di sini ya. Nah, di HPH 7 ini 1 ini mendeskripsikan atau menampilkan dari kompetensi dasar nomor 1, 3.1. Nah, kalau nilainya di sini diisi di 1, tetapi yang di 1 ini kosong, di sini ya, di sini kosong, atau tadi yang 2 contohnya ya 2 ya. Di sini ada angkanya 2. Tetapi ini sebenarnya nilai untuk tolak peluru, masuk di renang. Kacau akhirnya. Jadi, diperhatikan baik-baik antara KD yang diketikkan di format ini ya dengan di HPH. Itu harus
sinkron ya. Jadi ketika Bapak Ibu mengetikkan di sini KD-nya itu sampai 8 misalnya, atau sampai 5 gitulah ya, KD 3.1 sampai 3.5, maka jenengan semua juga harus punya nilai sampai 3.5, sampai ada 5 ini. Ini harus terisi. Jangan sampai terjadi nilainya ada sampai KD 7 ya. Itu pernah ada beberapa guru yang untuk gampangnya mungkin ya, ini kolomnya banyak, kemudian dia bikin nilai itu misalnya ini diisi 75, 80, 81, kemudian sampai akhir namanya, kemudian tinggal di copy paste. Biar kelihatan penuh ya, banyak penilaiannya diisi terus sampai ke KD 10 misalnya, sampai 10 penuh semua tuh, sampai 15 ekstrim ya ini dia. Sampai 15 ada. Guru yang seperti itu ada. Kenapa enggak ada? Semester lalu ada yang seperti itu. Enggak tahu nilainya dari mana. Padahal anak-anak kan waktu itu tidak masuk ke sekolah dan tidak banyak mengerjakan tugas, tapi nilainya bisa penuh sampai 15 KD. Luar biasa ya. Itu namanya ngaji atau ngarang biji. Dan saya berharap tidak ada guru-guru yang seperti itu lagi. Tidak boleh ada guru yang seperti itu lagi ya. Nah, di sini di KD ini, KD-nya dia itu hanya sampai 3. Tapi nilainya sampai 15. Nah, itu kacau nanti. Hasilnya kacau. Jadi kalau diumpamakan Excel itu adalah manusia, dia itu saklek, tidak mau kompromi. Jadi kalau memang dia sudah masukkan hanya ada 3 KD, ya angkanya nilainya hanya ada 3 KD yang di HPH ini. HPH maupun di keterampilan harus sama ya. Paham ya sampai di sini ya? Jadi harus disesuaikan. Oke. Sekarang sudah paham semuanya tentang KD. Oke ya. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke HPH. HPH ini merupakan penilaian harian yang kita berikan kepada anak-anak. Di sini dibagi menjadi ulangan tulis, lisan atau remedial ya. Kemudian ada tugas. Gampang saja di sini mengisikan, misalnya Amanda ulangannya dapat angka 90 misalnya. Kita ketikkan 90 ya. Kemudian itu untuk tugasnya ada 2 tugas misalnya. Tugas pertama dapat 98, tugas kedua dapat 79 misalnya, oke. Nah, di sini Bapak Ibu tidak perlu mengisi nilainya lagi. Nilai akhir dari penilaian ini, dia kan otomatis muncul angkanya sekian. Di sini ada penjelasan bahwa nilai akhir itu berasal dari 60% ulangan dan 40% tugas. Ya. Jadi ini sudah tidak usah diotak-atik lagi, Bapak Ibu hanya mengisi kolom yang ini aja. Ulangan dan tugas. Oke, paham ya sampai di sini? Bisa dipahami? Oke. Dan ini berlaku untuk semuanya sampai ke KD sebanyak KD yang Bapak Ibu miliki. Jadi kalau KD-nya sampai 10 ya nilainya harus ada sampai 10. Itu logikanya, logisnya seperti itu ya. Sudah bisa dipahami di sini ya. Ini HPH 7, HPH 8, HPH 9 semuanya sama. Ini adalah untuk kompetensi dasar bidang pengetahuan. Oke. Kemudian sekarang untuk nilai keterampilan ya. Ini keterampilan ini seharusnya itu ada 3 komponen. Ada kinerja, ada produk, ada proyek. Tapi karena dalam praktek kesehariannya kita sebagai guru kesulitan kalau harus memenuhi 3 jenis penilaian itu ya. Makanya untuk kemarin ini saya sudah konsul dengan Miss Firsa juga, bagaimana kalau keterampilan itu hanya 1 angka aja. Jadi apakah itu keterampilan berupa proyek, apakah itu berupa kinerja, atau berupa satunya apa tadi itu ya. Ya itulah pokoknya ya, lupa, blank. Oke, itu tetap hanya 1 saja. Nah misalnya ini Amanda diminta untuk membuat presentasi dalam PowerPoint, dia dapat nilai 88 misalnya, diketikkan 88 di situ, ya kan? Kemudian hasil nilai kedua dia mendapatkan 97 misalnya. Nah, dia kan muncul sendiri langsung rata-ratanya di sini. Bapak Ibu tidak usah mengkotak-ngatik lagi kolom nilai keterampilan KD ini, ya. Kita kembali ke HPH. Di sini kalau Bapak Ibu scroll sampai ke samping kanan pojok ya. Ini ada tulisan PH1, PH2 sampai PH15. Ini nilainya adalah sama dengan nilai akhir dari kompetensi dasar yang Bapak Ibu ketikkan di sini. Hasil dari penilaian Bapak Ibu. Ya. Nah, kenapa diberikan seperti ini?
Ini gunanya adalah untuk memeriksa deskripsi penilaian nanti. Dan Bapak Ibu diharapkan untuk memeriksa nilai di PH 1 sampai PH sebanyak kompetensi dasar yang Bapak Ibu miliki. Ya. Kenapa harus diperiksa? Di sini kita bisa menentukan kapan kita harus memberikan remedial kepada siswa. Jadi kita tahu bahwa kita punya KKM adalah 75. Jika seorang siswa belum mencapai angka 75, berarti dia rawan untuk tidak naik kelas. Paham sampai di sini ya? Ya. Jadi ini diusahakan di PH ini, anak itu semaksimal mungkin kita usahakan untuk bisa menjadi 75. Dimaksimalkan dalam hal ini tidak berarti kita memberi nilai gratis ya. Memberi nilai gratis itu maksudnya begini. Oh, ini Amanda ini dia dapat nilainya misalnya begini ya. Oh, dia dapat 67, kemudian berikutnya dia dapat 50 misalnya. Dia di nilai akhirnya 66. Ya kan? 66 dia dapatnya. Waduh, seakan deh anak ini. Ya, kasihan dia kok dapatnya 66. Udah tak ganti aja wes gitu. Supaya aku juga ndak usah ngasih remedial, nggak usah pusing-pusing, wes tak ganti aja sudah langsung di sini. Di sini tak kasihin 100 gitu misalnya. Nah, dia langsung 75,90. Ya kan? Nah, sudah beres. Mikir begitu. Jangan pernah berpikir seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong, karena kita mengajar itu juga punya tanggung jawab bukan hanya kepada diri sendiri dan kepada institusi, tapi juga kepada Tuhan dan kepada anak itu sendiri. Kalau anak itu memang belum mampu, kita berikan nilai yang bagus, dia tidak akan berusaha lagi untuk belajar. Benar kan? Ketika kita sudah merasa bisa untuk melakukan sesuatu, kita cenderung untuk tidak mau belajar tentang hal itu lagi. Ah, wes iso. Ya kan? Jadi diusahakan semaksimal mungkin supaya anak itu bisa mencapai KKM. Nah, sekarang pertanyaannya yang seringkali muncul di benak kita adalah bagaimana kalau kita sudah memberikan remedi sampai istilahnya itu kalau bahasa Jawa itu swidak jaran ya, 100 kali misalnya, sudah banyak kali memberikan remedial. Itu lebihnya seperti itu. Mungkin kita memberikan ya sudah 3, 4, 5 kali untuk satu bidang studi, satu topik ya, satu KD, tapi anak ini tetap saja nilainya begitu 50, 60, 70 dan tidak mencapai kompetensi dasar. Oke. Nah, sekarang di sini moral kita sebagai guru kita pertanyakan, apakah kita akan mengambil sudah kasihan wes ganti aja lah. Ya. Tapi gak banyak-banyak, dipas-paskan wes pokoknya DE nilainya keluarnya 75 gitu. Boleh seperti itu? Silakan nggak apa-apa, tapi ya untuk memberikan penilaian seperti itu menunjukkan Bapak Ibu kurang bertanggung jawab. Terus bagaimana dong? Berikan dia nilai pas 75 dengan memberikan kenaikan di angka yang sebelumnya tadi itu ya, di penilaian sebelumnya, tapi anak itu diharuskan untuk mengumpulkan tugas. Kita tutup mata sudah, tugasnya itu dia mau bagus apa enggak, tapi tutup mata dan itu dianggap bahwa dengan mengumpulkan tugas itu dia sudah memenuhi menjadi standar KKM. Kecuali kalau dia diberi tugas pun dia sudah mentok sampai diberi tugas terakhir sudah diberitahu, nah ini tugas ini untuk menutup kekurangan kamu gitu ya, tapi dia tetap tidak ngumpulin, ya sudah, terpaksa berikan saja nilai apa adanya untuk mendidik juga anak itu supaya menghargai. Oh, kalau aku tidak belajar, kalau aku tidak kumpulin tugas, tidak ikut ulangan, ya nilaiku mentok sekian. Begitu ya. Bisa dipahami sampai di sini. Nah, cara lainnya kalau yang saya suka pakai adalah di setiap pertemuan saya mengadakan kuis lisan. Selama pandemi ini lebih banyak sih kuis lisannya, tapi kalau untuk sehari-hari pertemuan biasa itu juga ada kuis lisan. Biasa saya memberikan sekitar 5-10 pertanyaan kepada siswa secara acak atau mungkin pakai metode cepat tepat, cepat-cepatan jawab gitu ya. Nah, itu saya berikan poin. Ketika anak-anak tanya, poinnya buat apa Miss gitu ya. Nah, poin itu biasanya akan saya kumpulkan, saya catat ya. Di akhir semester akan diakumulasi. Nah, poin itu yang bisa ditukarkan dengan angka untuk menaikkan KKM mereka. Paham ya? Jadi misalnya sekarang Amanda nilainya hanya 60 misalnya, 60. Jadi dari KKM dia kurang 15 poin toh. Nah, itu bisa saja kemudian sepanjang dia berusaha itu di satu semester itu dia mendapatkan berapa kali
bisa menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat, dia mendapat 10 poin. Ya, atau kalau anak-anak yang pintar bisa lebih ya, bisa 50, 70 poin. Nah, ditawarkan ke dia, kalau kita sudah punya konsep poin seperti itu, ditawarkan ke dia, ini Miss atau Mister bisa menaikkan nilaimu sampai sekian poin dengan mengambil poin yang sudah kamu kumpulkan selama 1 semester itu. Boleh seperti itu. Tapi dengan syarat ya, poin yang diberikan selama 1 semester itu juga poin yang objektif. Jadi bukan poin asal poin, ya. Jadi kembali lagi kepada tanggung jawab kita sebagai guru. Itu aja sudah. Oke? Ini untuk hal non teknisnya ya. Nah, sesudah kita kembali lagi ke penjelasan teknisnya seperti ini sudah tidak usah diotak-atik lagi, ya kan? Kemudian untuk HPTS, karena SMP tidak punya nilai PTS, ya, kita akan mengambil sama seperti nilai HPTAS. Jadi nanti kita klikkan di sini sama dengan, kemudian nilai HPTAS, ya. Nah, terus HPH akhir itu adalah nilai rapot yang nanti akan keluar ke ke rapotnya anak-anak, ya. Nah, ini di sini ya, saya mohon dengan sangat, kalau tadi itu di PH1, PH2, PH3 dan selanjutnya itu masih bisa anak-anak mencapai angka di bawah KKM. Ya, maksudnya 74, 60 itu masih bisa di situ ya. Tetapi di angka akhir rapot ini diusahakan tidak sampai di bawahnya KKM. Kecuali anak itu betul-betul parah ya, nggak mampu sama sekali, kemudian juga tidak ada usaha baik dari dia maupun dari orang tuanya untuk mengerjakan tugas, untuk menambah nilai, ya sudah terpaksa dibiarkan saja nilainya apa adanya. Tetapi nilai apa adanya pun itu jangan memberi nilai mati. Nilai mati itu adalah nilai di bawah 60 ya. Kalau masih angka 60, 65 gitu masih nggak apa-apa, masih ya proper lah untuk rapotnya anak-anak dengan K13 ini. Tetapi kalau di bawah 60 itu jangan ya, jangan sampai terjadi. Oke? Ya memang kita sebagai guru kita punya idealisme sendiri kan ya. Oh nggak bisa kasih nilai seperti itu lah. Oh memang anaknya nggak bisa, mau diapain gitu ya. Ya moral sebagai guru itu adalah bagaimana caranya supaya kita mencetak anak yang nggak bisa menjadi bisa. Itu esensi guru. Kalau misalnya anak itu sudah bisa, kita tinggal memberi materi, kemudian anak itu menambah pengetahuannya saja, tapi pada dasarnya dia sudah bisa, itu bukan tantangan bagi seorang guru. Tantangan atau challenge bagi guru adalah ketika dia bisa membuat anak yang sama sekali nggak ngerti menjadi ngerti. Itu esensinya guru, kebanggaan guru tuh di situ. Ya, oke, stop Oma, jangan ngomel terus, oke? Lanjut ya. Nah, untuk penilaian tengah semester yang akan diadakan di bulan Oktober nanti, yang digunakan bukan kompetensi dasar. Ya, jadi kompetensi dasar tadi yang Bapak Ibu ketikkan KD ini, dia akan muncul di nilai akhir atau nilai rapot di bulan Desember nanti. Nah, untuk rapot sisipan yang di bagian Oktober, Bapak Ibu diminta mengisi satu lagi deskripsi laporan bulanan di sini ya. Nah, ini merupakan materi yang Bapak Ibu ajarkan selama kurun waktu pembagian sisipan. Jadi kalau misalnya sekarang dibagikan Oktober, berarti ini adalah materi yang sudah dijelaskan kepada anak-anak dari kurun Juli sampai September akhir. Nah, ini misalnya saya kalau IPS itu ya untuk kelas 7 itu sudah menjelaskan, tidak benar menjelaskan ya, konsep ruang dan interaksi antar ruang, letak, kemudian belajar lagi peta anak-anak, kemudian letak dan luas Indonesia, kemudian sumber daya alam Indonesia, kemudian yang terakhir kemarin adalah kependudukan demografi Indonesia. Nah, begitu ya, diketikkan. Ini adalah materi tapi diringkas, jangan buahnya menjelaskan menulis dalam prosa, puisi, apa segala macam, tidak, diringkas saja, jangan terlalu banyak, karena laporan sisipan itu kalau bisa sih hanya 1 halaman, maksimal 2 halaman ya. Oke. Nah,
Kalau tadi pengetikan di KD itu harus diakhiri dengan koma tanpa spasi, maka kalau di deskripsi label nih ya, ketentuannya adalah satu, ketikan materi pokok yang dibahas. Kemudian gunakan huruf kecil semua sama seperti yang KD tadi itu ya. Akhiri dengan tanda titik ya. Jadi perbedaannya kalau di KD diakhiri dengan koma, di deskripsi label diakhiri dengan titik. Oke. Yang lainnya sama. Dan tolong juga diperiksa sekali lagi ejaannya yang betul sesuai EYD ya. Jangan ada yang disingkat-singkat. Kemudian misalnya tanggung jawab diganti menjadi TGG JWB gitu. Nah, itu kalau kita lagi ngecat gitu kan nggak apa-apa ya kan. Tapi kalau misalnya dalam konsep rapot itu nggak boleh ditulis seperti itu. TGG JWB, kemudian sekarang ditulis SKRG gitu, jangan ya, ditulis lengkap dan sesuai dengan EYD tetapi singkat, padat dan jelas. Paham ya? Sampai di sini? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang krusial. Jadi sekali lagi bisa dipahami ya, kalau KD itu sesuai dengan buku petunjuk guru. Ya. Nah, kalau deskripsi label itu Bapak Ibu menuliskan sendiri sesuai dengan materi yang sudah dibahas selama kurun waktu dari awal sampai saat dibagikannya laporan sisipan tersebut. Ya, keep this on your mind, oke? Sudah ya? Selanjutnya kita akan melihat di sheet paling kiri, nggak paling kiri sih, ini ada namanya warna biru sisipan. Diklik di sini. Nah, ya. Ini adalah nilai-nilai yang nantinya akan keluar di laporan sisipan anak-anak. Ya, di sini untuk ulangan harian saya berikan jatah untuk 5 kali ulangan harian. Kemudian tugasnya sesuai permintaan Miss Firsa sampai 10 tugas. Ya, nilai keterampilan diberikan 5. Ini nilai harian tengah semester. Tidak usah diotak-atik, nanti akan keluar sendiri. Predikat juga akan keluar sendiri. Deskripsi rapot sisipan juga akan keluar sendiri nanti. Ya, paham ya? Nah, terus pertanyaannya begini. Berarti saya ngisi 2 kali dong, Miss. Di yang HPH ngisi, kemudian di sini ngisi. Enggak, ya, enggak perlu seperti itu. Apa gunanya pakai Excel kalau kita masih harus ngetik secara manual seperti itu? Kuncinya hanya satu, ngetikkan di kolom ini. Ya, di berwarna biru atau Tosca ini ya. Nah, caranya bagaimana? Misalnya sekarang di pelaporan kali ini ada, untuk kelas 7 ada 3 ulangan. 2 aja lah paling gampang ya. Nah, kita kembali ke sini. Di KD 1 dia ada 1 ulangan, kemudian di KD 2 dia ada 1 ulangan. Nah, caranya sesudah kita mengetikkan di sini, kita beri kode 1 di sini. Kode 1 ya. Misalnya UH1. Kita ketik di sini UH1. Oke? Paham ya? Terus kemudian misalnya sekarang kita lihat contohnya beauty, kita diberi nilai misalnya 78. Kita untuk tes saja ini supaya paham Bapak Ibu, oke? UH1 kemudian untuk tugas diberi T1. Kemudian beauty tadi dapat misalnya 90 ya. Ini contoh misalnya ya. Oke, sudah ya. Ada kita punya 2 penilaian UH1 dan T1. Jelas? Ya? Nah, kita masuk ke sisipan. Dia akan muncul sendiri ketika kita mengetik tadi gini, nggak ada ya, kosong ya. Nah, supaya kolom UH1 itu terisi, kita tinggal mengetikkan di sini sama seperti kode yang sudah kita ketikkan di HPH. Jadi kalau UH1 ketikkan di sini juga kita ketikkan UH1. Oke? Nah, dia akan muncul sendiri. Oke? Langsung muncul ya, ini ada nilainya Amanda tadi 67, kemudian beauty 78. Tugas juga sama. Kita ketikkan T1 di sini. Dia akan muncul langsung otomatis. Nggak capek ya. Daripada kalau Bapak Ibu harus ngetik semuanya lagi, dengan hanya mengetikkan satu angka ini, satu sel ini aja sudah langsung terakomodir semuanya. Paham ya? Nah, ini sheet yang sisipan ini bukan hanya kelas 7 tapi sampai kelas 9. Ya, ini belum saya ubah tadi. Kelasnya 7.
Aduh, nanti dia coba ya. 7 semua, kelas 7 semua ini. Ctrl C. Oke, ini kelas 7 semua ya, oke. Nah, kalau kelas 7 ini sudah ada UH1 ya, kemudian di kelas 8, ini nggak akan keluar. Kalau misalnya di kelas 8 ini, Bapak Ibu tidak mengetikkan UH1 juga. Kita coba sekarang ya. Alphaleska, dia dapat nilai 90, atau yang 95 lah ya, 95 kita dapatkan gitu ya. Kemudian untuk tugasnya dapat angka 88. Coba ya, seperti ini, kita coba seperti ini. Nah, ini kita beri kode beda. Oh, ini ulangan harian berarti U1 lah. Ya. Kemudian T1-nya kita kasih TGS 1 gitu. Misalnya seperti ini. Dia keluar nggak di sini? Alphaleska. Nggak keluar ya. Tetap kosong nilainya. Ya. Caranya bagaimana supaya dia juga keluar secara otomatis? Caranya adalah mengetikkan yang sama di sini. Di sini kita ketik juga UH1. Kemudian ini T1. Sama seperti kode yang diketikkan di kelas 7 tadi. Jadi kuncinya kodenya, ya. Ini kodenya. Excel itu baca kode dan dia saklek sifatnya. Jadi tidak mau kompromi. Oke, kita lihat coba di sisipan. Munculkan di sini Alphaleska 95 dan 88. Paham ya? Bisa ya dipahami sampai di sini? Nah, itu saja yang menjadi tugasnya Bapak Ibu. Sesudah selesai diisi semuanya ya, tolong nanti dicek di sini. Deskripsinya seperti ini ya. Nah, ini. Jadi ketika dia nilainya 58,50 ya, dia keluarnya nilai D. Nih. Kemudian deskripsinya dia akan muncul sendiri langsung di situ. Bapak Ibu sudah tidak usah ngotek metane lagi, oh ini dapat berapa, saya ketikkan lagi gitu, nggak usah. Oke? Jadi itu saja yang harus Bapak Ibu kerjakan untuk penilaian SMP ya. Jadi tolong diikuti, kalau misalnya belum paham, diputar lagi video ini, dilihat lagi, kalau perlu di-download supaya jelas. Oke? Gitu ya. Selamat bekerja, tetap semangat, dan ingat, setiap jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih, berkah dalam.